Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat petani pemula kelapa sawit semuanya dimanapun berada? Saya ucapkan selamat datang di channel Inspirasi Berkebun Kelapa Sawit ya. Baik sahabat semuanya, semoga dalam keadaan sehat, damai dan sejahtera, tidak ada halangan suatu apapun untuk melakukan aktivitasnya di hari ini. Baiklah sahabat semuanya, hari ini kita sedang berada di kebun kelapa sawit yang masih berumur sekitar 6-7 tahun ya. Dan bisa kita lihat langsung saat ini adalah saat musim kemarau dan buah-buah pada kelapa sawit ini masih tetap berproduksi secara normal maupun secara maksimal ya. Ya, jadi inilah penampakan dari sawit umur 6-7 tahun dan buahnya masih tetap lebat ya, walaupun saat ini dalam keadaan di musim kemarau. Semuanya rata-rata berbuah ya sahabat semuanya, tidak ada yang tidak berbuah, rata-rata semuanya berbuah. Dan ini, nah ini bisa kita lihat juga, ini tetap ada buahnya juga. Kita lihat juga yang di sebelahnya ini. Nah ini buahnya juga lebat, buahnya juga tetap keliling bertumpuk, masih tetap normal ya, masih tetap maksimal untuk perkembangan buahnya di saat musim kemarau seperti sekarang ini ya. Nah buahnya masih tetap keliling normal ya. Jadi ini ya sahabat semuanya, itu bisa kita lihat juga. Nah semuanya rata-rata masih berbuah lebat ya, rata-rata masih berbuah lebat. Inilah efek dari perawatan kita selama ini, sistem pemupukan yang rutin dan jadwal pemupukan yang tepat, dan perawatannya juga tidak terlantar ya. Kita tetap menjaga perawatannya seperti pruning, semaknya juga tetap kita bersihkan, jadi buahnya tetap maksimal ya. Ini juga buahnya masih tetap produktif dengan baik ya. Ini masih keliling, buahnya tetap berputar dan juga masih bertempuk dari, jadi ini yang mulai dari yang udah masak, dari yang tua, yang muda, bahkan yang mulai tumbuh pun masih ada ya, istilahnya masih berproduktif. Alhamdulillah untuk musim kemarau ini tidak mengalami musim trek buah ya. Untuk produktivitas buah masih tetap stabil. Jadi kalau di rata-rata ini untuk penghasilan 1 hektarnya sekali panen masih di atas 1 ton ya. Jadi itu per hektarnya dalam sekali panen 2 minggu sekali itu masih rata-rata masih di atas 1 ton. Jadi masih bisa kita bilang normal ya, stabil. Dan jika untuk puncak-puncaknya produktivitas buah itu bisa lebih ya. Dan ini juga kita lihat, ini memang belum di pruning ya, kita kemarin masih tahap pruning, cuman ini belum dilakukan pruning. Tapi buahnya tidak mengkhianati juga ya, buahnya sangat lebat ya, walaupun ini pelepahnya sangat gondrong ya. Ini sudah waktunya pruning pokok yang ini ya, cuman buahnya tidak kalah juga ya, buahnya masih tetap besar, masih tetap lebat, keliling, bertumpuk juga ya. Jadi dari yang tua sampai yang muda masih berproduktivitas. Cuman ini pelepahnya aja sangat gondrong, ini karena belum dilakukan pruning ya. Ini saat ini juga kita waktu sekarang ini kita adalah lakukan proses pemuningan ya. Jadi walaupun pelepahnya seperti ini, buahnya juga sangat baik ya, gondrong tapi buahnya lebat ya sahabat semuanya. Nah ini yang sudah kita lakukan pruning, buahnya juga tetap stabil ya. Jadi buahnya tetap berputar, keliling, masih ada semuanya ya buahnya. Itu dari yang muda juga masih keluar juga, masih tumbuh juga yang calon buahnya.
Jadi ini ya sahabat semuanya, inilah dari perawatan kita selama ini, sistem pemupukan dan sistem perawatan yang sangat kita jaga. Jadi hasilnya juga tetap memuaskan ya. Ini sahabat yang masih berumur 6-7 tahun. Jadi untuk sistem pemupukan kemarin kita lakukan pemupukan dengan pupuk tunggal ya. Tetapi dalam waktu 1 tahun kemarin kita berikan juga NPK ya. Tetapi NPK dengan kandungan 13,827 ya. Yang kandungan KCl-nya lebih tinggi. Jadi selain pupuk tunggal kita juga memberikan pupuk NPK ya, pupuk majemuk. Untuk penambahan unsur hara tersebut kita juga menambahkan pupuk NPK ya. Tetapi juga menggunakan pupuk tunggal ya. Jadi 1 tahun itu sangat rutin sekali pupuk tunggalnya. Dan kita tambahkan juga pupuk NPK 13,827 untuk melengkapi kesempurnaan jadwal pemupukan. Ini kita tidak menggunakan pupuk kandang ya, karena di sini sangat susah untuk mencari mendapatkan pupuk kandang. Jadi tetap pupuk kimia ya. Walaupun ini pelepahnya tidak mekar ya, sebenarnya ini pelepahnya kurang mekar. Tetapi buahnya tetap sangat lebat ya, bertumpuk dari atas sampai ke bawah. Jadi keliling semua, tiap satu pelepah pasti 1 buah. Nah ini batangnya, memang batangnya kurang besar ya, karena ini di pinggir jalan, jadi sering diapain sama orang ya, sering ditebang pelepahnya, kadang sering dipangkas-pangkas juga pelepahnya di jalan. Ya ini juga belum kita lakukan pruning, tetapi buahnya juga masih lebat ya. Buahnya sangat lebat, sangat besar-besar sekali ya buahnya, dan bertumpuk juga keliling, 1 pelepah 1 buah, mulai dari yang bawah sampai ke atas, sampai yang mau tumbuh menjadi calon buah pun ada ya. Jadi buahnya sangat keliling. Ini ya sahabat semuanya, jadi tiap panen pun kita tiap panen itu pasti ada yang masak ya, tiap batang ini walaupun 1-2 tetap ada yang masak seperti ini. Jadi untuk sistem songgo juga, sistem pruning kita jaga, kita tetap songgo 2 ya, tetapi kadang juga ada yang di songgo 1. Kita songgo 2, ada juga yang songgo 1 gitu, sebenarnya tergantung dari sistem pemberian nutrisi ya. Kalau si pemberian unsur hara atau pemberian pupuk yang sangat cukup, itu tidak apa-apa di songgo 1. Tetapi jika pemberian pupuk atau pemberian nutrisi pada kelapa sawit itu hanya istilahnya masih di bawah 4 kg per tahun per pokoknya ya, itu sangat harus kita sangat jaga sistem songgo 2. Tapi jika memang di atas dari 6 kg per pokok per tahun ya, kita songgo 1 pun tidak apa-apa. Cuman kelebihannya kalau songgo 2 itu batangnya besar ya. Nah ini juga masih keliling buahnya, masih rapat. Jadi itu ya sahabat semuanya, kalau songgo 2 memang terlihat di batang itu bisa membentuk batangnya secara besar. Tapi kalau untuk songgo 1 kadang tanpa songgo pun batangnya semakin lama ya seperti itu tidak bisa lebih membesar lagi. Batangnya rata-rata sedang ataupun bisa mengecil. Bukan mengecil, tetapi hanya segitu-gitu aja. Kecil dibandingkan dengan yang di songgo 2 ataupun songgo 3. Batangnya rata-rata membesar ya. Baiklah sahabat semuanya, mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada petani sawit pemula. Siapa tahu hal ini bermanfaat ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.